سبيل الدموع سبيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wila. Baik Bapak Ibu sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin kita bisa hadir dalam ruangan masjid ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Kemudian kita bersalawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya melihat bahwa ada satu hal yang saat sekarang ini lagi viral atau satu hal yang booming. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang penulis Amerika namanya James Clear. Dan kemudian James Clear ini menulis sebuah buku berdasarkan observasi dan juga berdasarkan pengalaman yang dia alami sejak dia masih remaja. Buku ini berjudul, Bapak Ibu ada yang tahu? Nama bukunya adalah Atomic Habit. James Clear menuliskan buku ini lalu kemudian menyimpulkan bahwa jika seandainya kamu ingin merubah dari kehidupanmu itu, maka jangan berpikir bahwasanya kamu melakukan sebuah hal-hal besar. Itu akan sangat sulit terjadi. Lalu kemudian apa yang direkomendasikan oleh James Clear pada saat itu, dia lebih mengajarkan kepada kita bahwa untuk merubah masa depan kita itu, kita harus mampu merubahnya dari kebiasaan-kebiasaan kecil saja. Apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kecil kita yang terkadang banyak orang tidak pernah melihat hal itu akan memberikan pengaruh besar. Pada saat itu James Clear mengambil sebuah sampel, ada klub sepeda Inggris yang tidak pernah menjadi juara dunia. Lalu kemudian coachnya itu melakukan sebuah terobosan-terobosan yang sangat di luar out of the box lah ya, di luar dari hal yang dilakukan oleh banyak orang untuk bisa menjadi klub sepeda yang menjuarai dunia. Mungkin hal ini berbeda dengan apa yang kita lakukan di Indonesia ya. Kalau ingin menjadi juara yang kita lakukan apa? Naturalisasi gitu ya. Diganti, orang-orang yang diganti gitu. Tapi coach dari Inggris ini dia malah berpikiran bahwasanya tidak mengganti pemainnya itu, tapi memerhatikan apa yang menjadi hal-hal kecil yang bisa memberikan pengaruh besar, endurance ya, daya tahan yang cukup lama untuk bersepeda dalam jangka jarak jauh dan cukup nyaman. Maka pada saat itu coachnya memilih dan menganalisa bahwasanya yang harus dia rubah itu adalah bentuk sadel sepedanya. Itu hal pertama yang dia lakukan. Bentuk sadel sepeda itu yang selama ini ternyata tidak begitu comfort untuk dikendarai dalam jarak jauh dan begitu cepat. Dalam speed yang begitu cepat itu tidak nyaman. Maka pada saat itu diperhatikanlah sadel sepeda, dilakukan penelitian dan sebagainya. Di samping dia melakukan perubahan-perubahan dari kebiasaan-kebiasaan kecil daripada atletnya. Alhasil apa yang terjadi? Dalam jangka waktu 5 tahun, klub sepeda Inggris ini bisa menjadi juara dunia. Dan kemudian klub sepeda Inggris bisa menjuarai Tour de France. Kalau kita di Riau ini namanya apa? Tour de Sia gitu ya. Tour de Sia, dia bisa menjuarai hal itu. Dan ini ditulis oleh James Clear di dalam bukunya, ternyata untuk melakukan sebuah perubahan-perubahan besar dalam hidup kita harus mampu merubah dari kebiasaan kecil. Dan ternyata hal ini juga yang diulas oleh seorang Jenderal Marinir Amerika di dalam sebuah pidatonya kepada seluruh pasukannya. Dia menyampaikan bahwasanya kalian kalau seandainya hidup kalian itu pengen beres, maka yang pertama yang harus kalian lakukan adalah bagaimana kalian setiap bangun tidur itu merapikan yang namanya tempat tidur kalian. Semua tempat tidurnya rapi, kemudian tertata rapi, tersapu, bersih, wangi dan segala macam. Disebabkan karena apa? Jika seandainya kalian di
tempat bekerja, di medan perang, dan kemudian tempat latihan, kalian mendapatkan pressure yang begitu kuat. Maka pada saat itu, ketika kalian pulang ke rumah, kalian memiliki satu tempat yang membuat kalian nyaman pertama kali. Apa itu? Kamar. Tapi jika seandainya pagi hari itu kalian tidak pernah memerhatikan yang disebut dengan tempat tidur kalian. Ketika kalian mendapat tekanan di kantor dan di medan perang, dan lalu kemudian kalian pulang ke rumah, pada saat itu kalian akan tambah mumet dibuat. Dan ternyata ketika saya diskusi dengan salah satu jenderal bintang 1, ketika menyampaikan materi ini, saya diajak berkeliling oleh sang jenderal, lalu jenderal menceritakan bahwa selama masa pendidikan, setiap tentara itu untuk lipatan baju saja itu harus pakai penggaris. Sepatu saja harus mengkilap rapi. Semuanya harus serba rapi. Dan ternyata kenapa pagi hari? Dan ketika kita lihat dalam kehidupan nyata kita, apa yang membuat produktivitas kerja kita itu kurang? Contoh hari ini kita seringkali menemukan dan merasakan bahwasanya kayaknya produktivitas kerja kita hari ini melemah atau menurun. Performa kita turun. Apa sebabnya? Pada saat itu disebabkan karena ada yang disebut dengan ini produktivitas menurun. Salah satu penyebab secara psikologisnya adalah disebabkan karena mood yang tidak baik. Ketika mood itu tidak baik ketika belum berangkat kerja, maka di kantor itu bawaannya panas saja. Bawahan juga salah aja semua dan segala macam. Lalu kemudian apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan bahwasanya mood itu tidak baik? Ternyata pagi hari, ketika pagi hari, seseorang itu kita terlambat bangun. Ketika terlambat bangun, pada saat pagi hari itu semua agak sedikit berantakan. Yang pertama, PR anak belum terkerjakan dan dia ngadu bahwa dia harus ada PR dikumpulkan hari itu. Tugas-tugasnya harus yang ada yang bawa. Baju kerja kita yang harusnya pakai baju ini kemudian pada saat itu tidak tersetrika dan kemudian banyak lagi semua berantakan. Apa penyebabnya ini menjadi masalah? Karena ternyata terlambat bangun. Apa menyebabkan terlambat bangun? Karena aktivitas malam hari. Kita terlalu terlalu kemalaman dalam tidur. Apa yang menyebabkan kemalaman tidur? Padahal kita secara keseharian kita memang jam 10 itu sudah rebahan. Sudah rebahan dan sudah berada di tempat tidur. Tapi ada satu hal yang kita lakukan. Lihat dulu WhatsApp deh. Mungkin ada ini. Dibuka WhatsApp. Lalu kemudian ternyata ada notifikasi dari Instagram masuk. Lalu kemudian ada notifikasi dari Facebook. Ternyata ada WhatsApp yang belum terbaca. Karena siang begitu sibuk. Lalu di scroll. Dan ternyata apa yang terjadi? Kita kehabisan waktu. Ternyata sudah jam 00.00. Padahal ini memang kita tidak pernah menyengaja bahwa kita akan buka hal ini. Ternyata di dalam teori habit ini, hanya dengan satu godaan saja, membuka handphone pada saat mau tidur saja, itu akan memberikan dampak bahwasanya kita akan molor dari tidurnya, berdampak telat kepada bangunnya, berdampak kepada pekerjaan tugas-tugas pagi hari itu berantakan dan kemudian membuat mood tidak baik, lalu kemudian meningkatkan berdampak kepada produktivitas atau performa kerja. James Clear merunutkan bahwasanya apa yang menjadi penyebab dari besarnya ini, apa yang menyebabkan daripada karyawan kita tidak pernah mencapai target. Ternyata dari kebiasaan kecil, bukan masalah dianya itu, tapi masalah hal-hal kecil. Nah, untuk mendapatkan training-training yang terkait dengan habit ini, itu memiliki bayaran yang cukup fantastis. Dan saya rasa Bapak-Bapak sudah paling sering itu mendapatkan pelatihan-pelatihan dari manajemen, dari teori-teori internasional. Bahkan bayarnya belasan juta rupiah. Lalu kemudian, apa pokok poin dari pembicaraan kita hari ini? Pokok poin pembicaraan saya adalah ketika teori itu datang dari barat, itu kita tidak merasa canggung dan tidak merasa keberatan bahwasanya itu harus dibayar dengan harga yang cukup tinggi. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah teori ini murni dari barat atau adakah Islam memiliki teori yang memiliki hal ini yang bisa terbantahkan? Jawabannya ya. Namun terkadang
tidak tersampaikan secara terintegrasi. Kenapa teori seperti atomic habit ini menjadi viral dan begitu digandrungi oleh banyak orang? Karena dikemas dan diintegrasikan, dan yang sangat terpenting adalah dikontekstualkan sesuai dengan kehidupan nyata kita. Lalu kenapa sesuatu hal yang berasal dari Islam itu tidak digandrungi oleh orang? Padahal itu, kalau seandainya teori seperti atomic habit itu adalah ciptaan manusia biasa yang memiliki berbagai macam kelemahan. Dan ternyata teori yang dikembangkan oleh Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis merupakan perkataan Allah, firmannya Allah. Allah yang mengatur kita semua, menciptakan kita, tidak begitu doyan. Sederhana saja jawabannya adalah karena apa yang disampaikan dari Al-Quran atau hadis itu monoton dan kemudian lebih bersifat doktrinal. Dan tidak pernah dibawa ke dalam konteks kekinian atau mengkontekstualkan sesuai dengan apa yang ada di lingkungan kita. Saya coba melihat dan coba bukan membantah ya, tapi mengkomparasikan antara apa yang disebut dengan atomic habit teori barat ini dengan apa yang ada dalam Islam. Hadis ini sudah sangat familiar. Dalam sebuah riwayat disampaikan, Aisyah, ini riwayat dari Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasul, ayul a'mal ahabbu ilallah. Wahai Rasul, apa pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah? Lalu kemudian Rasul menjawab adalah adwamuha wa in qalla. Adwamuha wa in qalla. Kita bedah dari perspektif bahasa. Adwamuha adalah terjemahannya sesuatu yang kamu kerjakan secara terus-menerus. Ini penerjemahan secara literalnya dulu. Sesuatu yang kamu lakukan secara terus-menerus. Wa in qalla, meskipun pekerjaan yang kamu lakukan secara terus-menerus itu meskipun sedikit. Itu terjemahan sesuai kamus. Karena ada di antara masyarakat muslim kita yang memahami bahwasanya Al-Quran hadis itu harus diterjemahkan sesuai tekstualnya. Ya udah, kita terjemahkan secara tekstual. Lalu kemudian apa ketika kita ambil terjemahan secara bebas? Habit. Apa itu habit? Habit itu adalah sebuah kebiasaan atau sebuah aktivitas yang sudah kita lakukan secara terus-menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan di dalam diri kita. Kebiasaan sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus. Kita komparasi dengan penerjemahan adwamuha tadi. Bukankah habit itu adalah sama dengan bahasa adwamuha, meskipun terjemahan habit itu juga ada dalam bahasa lainnya, tapi secara konteksnya dia memiliki kesamaan. Lalu kemudian apa makna wa in qalla? Atom. Kenapa James Clear ini menggunakan nama atom, atomik? Karena dia menganggap bahwasanya partikel yang paling kecil di dunia saat ini adalah atom. Jadi atomic habit adalah kebiasaan yang paling kecil yang akan merubah kehidupanmu. Dan itu juga yang disebut dengan qalla. Karena saya tidak pernah menemukan atau belum menemukan lebih tepatnya tentang apa bahasa yang menunjukkan tentang sedikit qalla kecuali daripada qalla itu. Jadi ketika kita terjemahkan dengan bebas dan menyampaikan bahwasanya mengkontekstualkan hadis ini, maka terjemahan daripada hadis ini adalah pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi, adalah pekerjaan yang engkau lakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Itulah ketika kita terjemahkan dengan bahasa sederhana sekarang adalah itulah atomic habit. Berarti teori atomic habit ini Islam lebih duluan tahu. Bahkan lebih parah lagi Bapak Ibu. Kalau seandainya kita berpegang bahwasanya landasan kita melakukan kebiasaan kecil karena faktor atomic habit, maka kita tidak akan pernah mendapatkan pahala. Dari mana dapatin pahalanya? Karena itu teorinya manusia. Tapi ketika kita mengamalkan sesuatu itu dibiasakan karena ada faktor landasan hadisnya, maka itu akan menjadi sebuah ganjaran pahala. Sama halnya juga kan. Apa yang membedakan ibadah dengan aktivitas biasa? Niat dan juga landasannya. Contohnya, apa membedakan Bapak Ibu duduk berdiam diri saja dalam masjid ini dengan i'tikaf?
Bedanya apa Bapak Ibu? Niat doang. Aktivitasnya sama aja. Gitu. Lalu kemudian ketika kita lihat bahwasanya dalam hadis ini bahkan lebih memiliki nilai ibadah dan bernilai pahala. Dan hadis ini adwa muhawain falla ini saya perkuat dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan begini: "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila salah seorang dari kamu sakit, lalu kemudian menghalangi kamu melakukan amalan ibadah yang kamu lakukan setiap hari, atau kamu dalam perjalanan jauh. Dua hal ini nggak bisa kita hindari, Pak. Sakit tak ada orang yang bisa menolak sakit, nggak bisa. Bahkan dokter pun nggak bisa menolak dirinya sakit. Pasti akan kita alami karena faktor fisik kelelahan mungkin bisa jadi, atau virus, atau karena faktor usia karena sudah uzur. Safar, apalagi bapak-bapak yang mungkin mobilitas pekerjaannya cukup tinggi, perjalanan jauh ke daerah-daerah sehingga menghambat bapak untuk bisa melakukan amalan-amalan itu. Tapi kata Nabi, jika seandainya kamu sakit atau dalam perjalanan jauh sehingga menyebabkan kamu tidak mampu melaksanakan ibadah yang biasa kamu lakukan, maka pada saat itu kamu mendapatkan pahala sama seperti kamu mukim dan sama seperti kamu sehat. Bagaimana caranya? Catatannya gimana? Yaitu apabila amalan itu menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan kita. Contoh pada saat ini Bapak Ibu ketika sholat zuhur membiasakan 5 menit aja i'tikaf, lalu membiasakan 5 menit aja baca Quran, lalu kemudian membiasakan sholat rawatib dan segala macamnya. Lalu ternyata besok ini menjadi kebiasaan daripada kita setiap hari. Lalu besok Bapak dapat dinas luar kota. Contohnya daerah yang paling dekat aja Siak ya. Berangkat jam 10 dan kemudian di pertengahan jalan atau pada saat mau meeting itu tidak sempat pada sholat zuhur itu sempatnya berjamaah aja, nggak sempat sholat sunnahnya, nggak sempat ya i'tikafnya, nggak sempat baca Qurannya. Maka pada saat itu sudah dapetin pahala. Dengan syarat apa? Itu menjadi kebiasaan. Bukankah ini bantahan tentang teori atomic habit? Yang menjadi permasalahan terbesar adalah kita ketika berasal dari barat, kita luar biasa effort kita untuk mendapatkan keilmuan itu. Ini satu hal. Yang kedua, ada seorang tokoh namanya Richard Bandler. Richard Bandler ini menemukan sebuah teori namanya NLP, Neuro Linguistic Programming. Dalam NLP itu, dia menemukan sebuah teori namanya modeling. Modeling itu seperti ini. Ini bagi Bapak Ibu mungkin ini sangat bermanfaat. Karena teori ini bagi peningkatan karir. Apa maksudnya? Jika seandainya si A sudah berhasil di satu profesi, di satu bidang, dan si B, si C, si D, dan seterusnya menginginkan sukses juga seperti si A ini pada bidang yang sama, maka yang harus dilakukan oleh si B, si C, si D, dan seterusnya adalah mencontoh secara 100%, mencontoh secara utuh apa yang dilakukan oleh si B. Apa yang dilakukan si A. Contoh Bapak Ibu punya suatu idolanya, mungkin pimpinannya, karena berbagai macam faktor hal. Bapak Ibu pengen berada di posisi itu, maka caranya menurut teori modeling ini, Bapak Ibu harus contoh 100%. Tidak bisa, tidak dicontoh. Teori ini untuk ngikutin pelatihan modeling ini, para praktisi, kemudian para politisi itu paling doyan ikut yang beginian. Karena ini memberikan sebuah pelatihan luar biasa. Lalu kemudian, apakah teori ini Islam tidak punya? Sangat punya. 14 abad yang lalu Islam sudah berbicara tentang ini. Tapi disampaikan dengan cara yang sangat klasik dan tradisional. Atau dengan cara konvensional sederhana. Sekali itu. Lalu kemudian tidak menarik orang. Padahal ayat tentang modeling ini, itu setiap tahun pasti kita dengar dan kita dengerin ceramahannya. Mana ayatnya? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ayat ini menjadi wajib hukumnya bagi para ustaz-ustaz menceramahkan setiap bulan Maulid. Tapi kenapa tidak menjadi sebuah inspirasi bagi kita ayat ini? Kenapa yang menjadi guidance book dalam karir kita adalah sesuatu teori yang dikembangkan oleh Barat? Karena kita nggak pernah menganggap bahwa Al-Quran ini menjadi sebuah guidance books-nya kita, menjadi paduan hidup kita. Padahal Al-Quran itu tujuan diturunkannya adalah pedoman hidup bagi kita. Tapi kenyataannya sekarang ini malah belum.
Apa yang menjadi pedoman hidup bagi kita sekarang ini? Teori-teori yang dikembangkan oleh Barat yang dikemas dengan begitu apik dalam bentuk berbagai macam pelatihan. Quran itu hanya, ini mohon izin, pendapat saya agak anti mainstream. Apa itu? Kita detik ini baru mampu menjadikan Al-Quran itu hanya sebagai alat pendulang pahala. Yang gunanya Al-Quran bagi kita detik ini adalah satu, untuk mencari pahala sebanyak mungkin karena setiap huruf dikalikan sebanyak 10 kebaikan. Dan kemudian apa yang kita gunakan terhadap Quran ini hanya sebagai alat pendulang pahala. Wakaf Al-Quran serahkan ke orang, wakaf Quran serahkan ke orang. Tapi kita sendiri tak pernah membahas itu. Itu baru dua teori saja, teori Barat yang saat sekarang ini viral dan begitu mahal, bisa kita bantah dengan ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi. Dan ternyata banyak lagi apa dalam Al-Quran ini yang harus kita pelajari. Apa salah satunya bentuk yang sangat keliru kita di dalam Al-Quran itu? Saya minta izin 25 boleh saya tahu. Nah, salah satunya itu adalah apa arti fa inna ma'al usri yusra? Inna ma'al usri yusra. Orang banyak menerjemahkan terjemahan dari ayat ini, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudian. Pertanyaannya, tidak pernah ada yang namanya mudah itu setelah sulit. Kita buktikan. Bapak Ibu ketika dulu kuliah, pertanyaan orang tua gimana? Gimana skripsi? Sudah selesai belum? Akhirnya kerjakan skripsi. Selesai skripsi, sudah. Lalu pertanyaan orang tua kita nanya apa lagi? Pekerjaannya udah dapat. Alhamdulillah dapat bekerja di BRK. Setelah kerja di BRK dapat jabatan, lalu kemudian apa lagi? Tuntutan pekerjaan yang begitu banyak. Tidak ada pekerjaan yang berarti satu salah kita dalam memahami ayat ini. Apa itu? Kita memahami ayat ini bahwasanya sesudah sulit ada mudah. Tak akan pernah ada. Bahkan zaman dulu Bapak Ibu mungkin yang berasal seperti saya dari daerah perkampungan, untuk makan nasi saja dulu susah, Pak. Untuk makan gulai kambing aja susah, Pak. Untuk minum teh aja itu ketika ada tamu aja, Pak. Kalau bapak-bapak yang pernah hidup itu ya. Tapi sekarang ini, pada zaman usia-usia kita di atas angka 40 tahun, makan nasi aja udah ditakar, Pak. Makan gulai kambing aja, makan nasi kenapa ditakar, Pak? Gula darah. Makan teh, itu kopinya nggak usah pakai gula, tehnya nggak usah pakai gula. Kenapa, Pak? Gula. Itu gulai kambing pada zaman kita kecil dulu hanya pada saat Idul Adha atau pada saat orang akikah aja kita makan. Sekarang Bapak Ibu zaman dulu nggak bisa makan itu karena nggak punya duit kan. Sekarang nggak ada orang BRK yang nggak mampu beli gula, nggak ada. 10 kilo 1 ton pun bisa beli oleh orang BRK. Ya, kambing Bapak bisa beli order kambing. Bahkan saya aja bantai kambing di sini untuk orang BRK tahun 2020 bisa itu orang BRK. Tapi saya pulang setelah acara itu, saya bawa kambing saya pulang lagi, nggak masih ada daging-dagingnya. Kenapa? Orang BRK nggak doyan kambing. Kenapa nggak doyan kambing? Takut, Pak. Apa yang Bapak Ibu takutkan? Kolesterol, Pak. Apakah Bapak nggak punya duit? Punya. Tapi bedanya adalah tidak ada yang namanya mudah itu setelah sulit. Sebetulnya apa penerjemahan yang betul? Penerjemahan yang betul sesungguhnya bersamaan dengan sulit ada kemudahan. Yang kedua, dalam bahasa Arab itu ada namanya al-usru sulit, sa'bun juga sulit. Usrun sulit, sa'bun sulit. Yusrun gampang, sahlun gampang. Dia memiliki kosakata yang berpadanan berdua. Apa bedanya, Pak? Kalau Allah menggunakan bahasa usrun dan yusrun, sulit dan gampang, artinya adalah sulit bagi siapa saja tanpa terkecuali orangnya. Yang membedakan adalah bentuk sulitnya dan kadarnya. Berbeda dengan bahasa sa'bun. Kalau bahasa sa'bun dan sahlun itu sulit bagi saya, bagi Bapak Ibu belum tentu sulit. Bikin laporan keuangan, Bapak Ibu itu gampang. Bagi saya 7 keliling saya pusingnya. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya itu adalah, kalau seandainya selama ini kita memahami bahwasanya, kenapa ya Allah saya terus diuji? Kenapa cobaan itu datang kepada saya ya Allah? Kenapa dia tidak? Gitu. Kenapa dia yang naik pangkat ya Allah? Dapat promosi. Saya juga belum, pada saya udah bekerja keras. Bapak Ibu kalau seandainya dibuka kepala kita masing-masing, mungkin kepala biro atau kepala cabang lain ini dibuka kepalanya, nggak sanggup juga kita jadi itu, Pak. Nggak sanggup, Pak. Kenapa nggak sanggup? Karena ternyata Allah itu memberikan kesulitan itu kepada siapa saja. Bahkan siapa yang tidak ada merasakan sulit, coba.
Ya kan? Dianggap bahwa saya kepala cabang itu enak gitu ya. Lebih parah lagi begitu. Terus pimpinan jadi gubernur gitu kan, lebih parah lagi gitu. Jadi presiden lebih parah lagi. Ternyata Allah titipkan kesulitan itu bagi siapa saja. Bedanya bentuk dan kadar. Bentuknya bagi kita begini, bentuknya bagi orang begini. Sehingga ketika diterjemahkan dengan terjemahan ini, tidak akan pernah melahirkan yang disebut dengan penyakit hasad. Kenapa? Selama ini kita masih, meskipun kita bertungkus lumus, jidat kita sampai hitam untuk sholat di masjid, tapi kita masih berhasad juga sama orang lain, sama kawan sejawat di sana. Karena kita hanya menjadikan Al-Quran ini sebagai alat pendulang pahala. Bahkan ayat itu saya lihat banyak sekali ditulis di mobil-mobil. Fa'inna ma'al usri yusra. Itu saja. Itu yang menyebabkan sebuah keliru. Jadi apakah kesulitan itu Allah kasih kepada kita saja? Ya, semua orang. Jadi jangan hasad. Lalu kemudian selanjutnya, dalam bahasa Arab itu diulang 2 kali. Al-usru yusra. Al-usri yusra. Ketika Allah menggunakan kata kesulitan, Allah kunci dengan menggunakan alif lam. Al-usri. Ketika Allah menggunakan kemudahan, Allah buka alif lamnya. Yusra. Apa bedanya Ustaz diulang 2 kali? Saya kasih kuncinya. Jika seandainya kata dalam bahasa Arab itu pakai alif lam dua-duanya, maka yang pertama pakai alif lam, yang kedua pakai alif, barangnya satu, Pak. Bendanya satu. Tapi kalau seandainya kata itu tidak pakai alif lam, dan yang kedua tidak pakai alif lam, diulang 2 kali, bendanya berbeda. Contoh, masjid kan, saya kasih alif lam. Bapak, Ibu coba tebak ya. Al-masjidu, al-masjidu. Berapa buah masjidnya? Hah? Ulang lagi, Pak. Saya ulang ya. Ulang ya. Kalau dia pakai alif lam, diulang 2 kali, bendanya satu. Al-masjidu, al-masjidu. Berapa buah masjidnya? Satu. Apa kaedahnya? Kalau diulang pakai alif lam 2 kali, barangnya satu. Yang kedua, kalau dia itu tak pakai alif lam, diulang 2 kali, bendanya berbeda, Pak. Masjidun, masjidun. Berapa buah masjidnya? 2. Nah, ini hati-hati, Pak. Ini guyonan dikit ya. Jangan sampai kayak gini. Saya mencintai Al-Aisyah dan saya menikahi Al-Aisyah. Nah, Aisyah yang mana Bapak nikahi? Aisyah yang Bapak cintai atau Aisyah yang lain? Aisyah yang dicintai, Pak. Tapi kalau Bapak ungkapkan, saya mencintai Al-Aisyah dan saya menikahi Aisyah. Aisyah kedua nggak pakai alif lam. Berapa Aisyah yang Bapak? 2. Nah, itu namanya cinta tak harus memiliki ya, Pak. Meskipun namanya itu sama. Ya. Maka oleh karena itu ternyata dari ayat ini, kalau seandainya kita bedah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sama kita dalam ayat ini, sesungguhnya bersamaan dengan rasa sulit yang tidak hanya kepada kamu saja aku kasih, tapi sama bosmu juga, sama kawanmu juga aku kasih. Yang bedakannya kamu targetnya sekian, bosnya sekian, masalahnya sekian ekonomi, masalahnya sekian, masalah keluarga dan segala macam. Aku titipkan ada satu onggok kemudahan. Lalu Allah ulang lagi. Wahai hambaku, sesungguhnya dengan sulit yang aku maksud pertama tadi, sulit yang satu tadi itu, yang tidak hanya aku kasih sama kamu tapi semua orang, aku kasih lagi kamu kemudahan yang kedua. Kesimpulannya dari ayat ini adalah sulit yang kita alami itu cuma satu, Pak. Mudah yang kita alami itu begitu banyak. Tapi betul pepatah orang kita, gara-gara inilah setitik apa? Rusak susu sebelah. Gara-gara Allah tahan THR kita tahun ini karena target belum capai gitu. Tapi kita nafikan bahwasanya nikmat Allah yang lain. Tapi THR ini enggak, ya ini kan enggak ditahan gitu. Ini yang menyebabkan kita itu selalu tidak syukur nikmat kepada Allah. Padahal ketika kita pelajari ayat ini dengan baik dan benar, maka tidak akan pernah muncul yang namanya kufur nikmat. Kita akan bersyukur. Meskipun pada hari ini kita tidak diberikan jabatan, tidak diberikan promosi, tidak diberikan bonus dan segala macamnya. Tapi Allah kasih kita kelanggengan rumah tangga, umur yang panjang, kesehatan yang luar biasa. Itu sudah luar biasa. Maka melalui kajian yang singkat ini, saya ingin sampaikan. Mari kita kembalikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup.
Sekarang kan jargon back to Quran Sunnah itu menjadi jargon yang mungkin jargon-jargonan menurut saya. Ya betul, kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Tapi Quran yang bagaimana? Maksud yang ingin saya garis bawahi dari back to Quran Sunnah itu adalah kembali memahami Al-Quran itu sesuai dengan fungsinya. Dan jadikan Al-Quran itu sebagai guidance booknya dalam karir kita, dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Pelajari Al-Quran itu sesuai dengan kaidah bahasa yang baik. 13.29, 29 menit saya gunakan waktunya. Saya over dari target itu sekitar 9 menit. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak mengganggu pekerjaan Bapak Ibu semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.